Majikan janda Australia terkunci di dalam lift selama 24 jam di dalam villa mewah miliknya. TKI Indonesia sukses menolongnya. Kesempatan tak terduga yang merubah hidup selamanya. Tak ada yang pernah benar-benar siap menghadapi peristiwa yang bisa mengubah hidup dalam sekejap. Hari itu, langit Gold Coast biru bersih. Matahari bersinar terik seperti biasa, dan burung camar berputar-putar di atas pantai seolah bernyanyi memuji indahnya hari. Tapi bagi Ardi, pemuda 24 tahun asal Kalimantan yang menjadi TKI di Australia, pagi itu terasa biasa saja. Ia menyapu lantai, mengelap kaca besar di ruang tamu, dan menyiram tanaman orkid yang tumbuh di sisi kolam. Tidak ada yang istimewa. Sampai kemudian terdengar suara dentuman aneh dari lift pribadi di dalam villa. Sesuatu yang akan mengubah nasibnya dan juga hati seseorang dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Ardi bahkan belum menyadari bahwa saat itu majikannya Mrs. Eleanor Blackwood sedang terkunci dalam lift kecil yang sempit. Tanpa sinyal, tanpa bantuan, dan tanpa siapapun selain rasa panik dan sesak napas yang kian mendesak. Villa megah itu berdiri anggun di atas tebing menghadap samudra lepas. Tiap jendela villa memantulkan cahaya matahari dengan indah, membuatnya tampak seperti istana kaca dari negeri dongeng. Pemiliknya, Eleanor Blackwood, adalah seorang janda berusia 42 tahun. Ia dulunya model papan atas dan kini menjalankan galeri seni terkenal di pusat kota. Namun, sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak saat liburan musim dingin di Perancis, Eleanor lebih sering mengurung diri di rumah. Pesta-pesta sosial yang dulu ia jalani dengan gemilang kini berubah menjadi sore-sore sunyi dengan secangkir anggur dan buku-buku klasik. Satu-satunya orang yang masih hadir setiap hari di hidupnya adalah Ardi, sang asisten rumah tangga asal Indonesia, yang datang dari desa kecil di Kalimantan dengan harapan sederhana, bekerja jujur, mengirim uang untuk ibunya, dan mungkin suatu saat bisa membuka usaha kecil di kampung halaman. Pagi itu Eleanor sedang terburu-buru. Ia harus menerima kiriman lukisan penting dari seorang kolektor asal Melbourne. Mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang linen, ia berjalan cepat menuju lift yang menghubungkan lantai 3 dengan ruang utama. "I'll be down in a minute," katanya pada dirinya sendiri, seraya menekan tombol lantai 1. Tapi baru lift itu bergerak beberapa detik, suara aneh terdengar, gerket, diikuti getaran yang membuat jantungnya berdebar. Lampu dalam lift langsung berkedip dan padam. Eleanor memencet tombol darurat berkali-kali. Tidak ada reaksi. "Oh no, not today. Please not today," bisiknya panik sambil mencoba menelepon lewat ponsel, tapi sinyal hilang total. Ia memukul pintu lift. "Help! Is anyone there?" Teriakannya menggema namun tak berbalas. Ia mulai berkeringat dingin. Bukan karena suhu, tapi karena ruang sempit itu perlahan seperti menutup dinding-dinding pikirannya. Sementara itu, di lantai bawah, Ardi baru saja selesai mencuci gelas ketika ia mendengar suara berat dari arah lift. Ia langsung mengelap tangannya, berlari ke lorong, dan memanggil, Madam Eleanor?" Tak ada jawaban. Ia menempelkan telinganya ke pintu lift. Suara pelan terdengar dari dalam. "Ardi, is that you? I'm stuck. I can't get out." Suara Eleanor terdengar lemah, nyaris gemetar. Wajah Ardi langsung berubah. "Tenang ya, Madam. Saya di sini. Saya akan bantu." Ia mencoba mencongkel pintu dengan pisau dapur, tapi pintu lift terlalu kokoh. Berkali-kali ia menekan tombol, tapi tak terjadi apa-apa. Ia lalu berlari menuju ruang kontrol di belakang dapur. Ruang kecil berdebu itu menyimpan panel listrik utama rumah. Tapi saat ia cek, sistem cadangan ternyata mati total karena badai semalam. "Aduh,
Rusaknya pas sekarang lagi, gumamnya cemas. Ardi menatap alat-alat di dinding yang asing baginya, lalu mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu satu-satunya jalan, masuk lewat atap lift. Dengan langkah cepat dan dada yang berdebar, Ardi mengambil tali jemuran tua dari halaman belakang dan menyelipkan senter kecil ke saku bajunya. Ia kembali ke lantai atas, lalu membuka panel plafon kecil yang jarang disentuh. Dengan tubuh kurusnya, ia masuk merayap dalam lorong sempit yang penuh debu, mencari celah atap lift. Suaranya berbisik sendiri sambil merangkak, "Ayo Di, kamu bisa, demi madam." Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, ia menemukan atap lift dan mulai membuka panelnya dengan obeng kecil. Suara derit logam bergema di ruang sempit itu. Saat akhirnya panel terbuka, cahaya senter menerpa wajah Eleanor yang pucat dan duduk di sudut lift. Napasnya tersengal. Ia menatap ke atas dan berkata pelan, hampir tak terdengar, "You came." Ardi menatap matanya dengan campuran lega dan khawatir. "Saya nggak akan tinggalin madam," jawabnya. Tapi saat melihat kondisi Eleanor yang sudah sangat lemas, ia tahu bukan hanya lift itu yang terkunci, tapi juga takdir mereka. Ardi mengencangkan cengkeraman tangannya di sisi atap lift. Udara pengap yang keluar dari celah membuat napasnya tercekat sejenak. Dari atas, ia menyorotkan senter ke bawah, menatap wajah Eleanor yang semakin pucat. Rambut pirangnya lepek, sebagian menempel di wajah. Matanya sayu, tapi saat melihat Ardi, seberkas harapan tampak muncul. "You came," ucapnya pelan. Suaranya seperti suara seseorang yang baru saja keluar dari mimpi buruk. Ardi menelan ludah, tangannya gemetar. Ia tahu, tidak ada jalan cepat. "Saya akan bantu madam keluar," ujarnya, mencoba tenang meski lututnya terasa lemas. Ia menurunkan tali jemuran yang diikat seadanya, mengarahkannya ke Eleanor. "Pegang ini, madam, saya tarik pelan-pelan." Tapi saat Eleanor mencoba berdiri, lututnya goyah. I can't, my legs feel weak," katanya lirih. Melihat itu, Ardi tahu, ia tak punya pilihan lain. Ia harus turun, ikut terjebak di ruang sempit bersama majikannya. Dan mungkin bersama nasib yang sedang diuji. Turun ke dalam lift dari atapnya bukan hal mudah. Tapi Ardi tak peduli. Ia ingin memastikan bahwa Eleanor tidak merasa sendirian. Dengan hati-hati, ia menurunkan dirinya menggunakan kaki dan tangan, bergelantungan lalu melompat pelan. Tubuhnya terhempas ringan di lantai lift yang dingin. Eleanor menyandarkan tubuhnya di dinding, matanya mulai berkaca. "I don't understand why this scares me so much," gumamnya. Ardi duduk di hadapannya, menjaga jarak, dan tersenyum kecil. "Karena madam terbiasa hidup bebas, bukan terkurung. Ruangan sekecil ini bisa bikin orang merasa seperti nggak bisa bernapas." Eleanor mengangguk pelan, lalu melihat ke sekeliling. "It's funny, ya. Di rumah sebesar ini, saya justru merasa paling tenang saat kamu datang." Ardi menunduk, tak berani menatap. Dalam kesunyian lift itu, suara kipas yang mati, lampu yang padam, dan jantung yang berdetak keras menjadi satu-satunya bunyi. Dan untuk pertama kalinya, mereka tak lagi sekadar majikan dan pekerja. Mereka adalah dua manusia yang saling menyelamatkan. Waktu terasa melambat. Setengah jam berlalu, lalu 1 jam, kemudian 2. Keringat mulai membasahi dahi Eleanor, meski suhu dalam lift mulai dingin karena malam perlahan menjelang. Ardi membuka jaket tipisnya dan menyodorkannya. "Pakai ini, madam, biar nggak kedinginan." Eleanor menolaknya lembut, tapi Ardi tetap memaksa. "Saya laki-laki, harus kuat." Eleanor tersenyum samar, lalu menerima jaket itu. "You're kind, Ardi, more than you realize." Mereka duduk bersisian, tak berbicara selama beberapa menit. Hanya napas yang terdengar. Lalu, Eleanor berbisik,
Kamu tahu, saya sudah lama hidup dengan segala yang orang inginkan. Uang, nama besar, pesta, penggemar. Tapi kadang saya justru merasa seperti kosong. Ardi mengangguk, menatap ubin lantai. Saya juga pernah merasa begitu, madam. Bukan karena saya punya segalanya, tapi karena saya tak punya apa-apa. Eleanor menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. Dan sekarang kita di sini, sama-sama terkunci, sama-sama kosong. Tapi, anehnya saya merasa lebih utuh. Eleanor menarik napas dalam-dalam. Lalu ia tertawa kecil. Mungkin Tuhan ingin saya melihat sesuatu yang sudah lama saya abaikan, ujarnya. Lalu melirik Ardi yang masih menatap lantai. Saya terlalu sibuk menghindari rasa sakit, sampai lupa bagaimana rasanya didengar. Ardi menoleh perlahan. Saya cuma pekerja, madam. Tapi kalau madam mau cerita, saya dengar sebaik mungkin. Eleanor tersenyum, matanya masih merah. Ardi, kamu bukan cuma pekerja. You're the only one in this house who ever really cared. Ardi terdiam. Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilempar ke kolam hatinya. Tenang, tapi mengirim gelombang ke seluruh tubuh. Saya cuma ingin madam selamat, ucapnya akhirnya. Eleanor menyentuh tangannya, pelan. Dan kamu sudah lebih dari itu. Kamu membuat saya merasa hidup lagi. Di antara 4 dinding besi lift itu, tidak ada status sosial. Tidak ada pembatas bahasa. Hanya ada 2 manusia yang saling menggenggam saat dunia di luar terasa jauh. Malam pun datang. Di luar lift, hujan mulai turun pelan-pelan. Suara rintiknya menyusup masuk melalui ventilasi kecil di atas, membuat suasana semakin syahdu. Di dalam, Ardi dan Eleanor duduk bersandar di dinding berseberangan. Eleanor menatap langit-langit yang gelap. Dulu saya pikir cinta itu hanya untuk masa muda. Tapi mungkin cinta datang bukan soal usia, tapi soal waktu yang tepat. Ardi menoleh cepat, tidak tahu harus membalas apa. Ia merasa kata-kata itu seperti ditujukan padanya, tapi tak yakin. Cinta, tanyanya lirih. Eleanor menatapnya dengan lembut. Ya, cinta itu bukan tentang bunga atau rayuan, tapi tentang siapa yang hadir saat kamu paling takut. Dan kamu hadir. Ardi merasa dadanya sesak. Bukan karena pengap, tapi karena sesuatu dalam dirinya ikut terbuka. Ia mencoba tersenyum. Kalau saya boleh jujur, madam, saya juga nggak pernah merasa sepenting ini sebelumnya. Eleanor mendekat, menggenggam tangannya. Thank you for staying with me. Dan malam itu, meski lift belum juga terbuka, hati mereka perlahan terbuka lebar untuk kemungkinan baru yang belum pernah mereka bayangkan. Hening kembali menyelimuti ruang sempit lift itu setelah pernyataan terakhir Eleanor. Ardi menunduk, menyandarkan kepala ke dinding logam dingin. Dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang tak ia mengerti sepenuhnya. Campuran haru, gugup, dan damai. Eleanor masih menatapnya, senyum kecil tergantung di sudut bibir. Tell me, Ardi, bisiknya lembut. What are you really chasing in this life? Ardi mengangkat kepala perlahan, menatap mata biru keabuannya yang lelah tapi penuh keingintahuan. Ia menghela napas panjang, lalu menjawab lirih. Saya ke Australia bukan cuma cari uang. Saya kesini karena saya ingin mengubah nasib. Saya ingin bisa kuliah, belajar sesuatu, dan suatu hari punya usaha sendiri. Toko interior kecil mungkin. Di kampung, gak ada yang tahu tentang desain. Saya ingin bawa itu ke sana. Eleanor mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, seperti seseorang yang sedang membaca puisi pertama dalam hidupnya. You dream big, Ardi. That's beautiful. Ardi tersenyum kaku. Tapi kadang saya pikir, mimpi saya terlalu tinggi buat anak petani. Waktu terasa melambat. Setengah jam berlalu, lalu 1 jam, kemudian 2. Keringat mulai membasahi dahi Eleanor, meski suhu dalam lift mulai dingin karena malam perlahan menjelang. Ardi membuka jaket tipisnya dan menyodorkannya. Pakai ini, madam,
biar nggak kedinginan. Eleanor menolaknya lembut, tapi Ardi tetap memaksa. Saya laki-laki, harus kuat. Eleanor tersenyum samar, lalu menerima jaket itu. You're kind, Ardi, more than you realize. Mereka duduk bersisian, tak berbicara selama beberapa menit. Hanya napas yang terdengar. Lalu, Eleanor berbisik. Kamu tahu, saya sudah lama hidup dengan segala yang orang inginkan. Uang, nama besar, pesta, penggemar. Tapi kadang saya justru merasa seperti kosong. Ardi mengangguk, menatap ubin lantai. Saya juga pernah merasa begitu, madam. Bukan karena saya punya segalanya, tapi karena saya tak punya apa-apa. Eleanor menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. Dan sekarang kita di sini, sama-sama terkunci, sama-sama kosong. Tapi, anehnya saya merasa lebih utuh. Eleanor menarik napas dalam-dalam. Lalu ia tertawa kecil. Mungkin Tuhan ingin saya melihat sesuatu yang sudah lama saya abaikan, ujarnya. Lalu melirik Ardi yang masih menatap lantai. Saya terlalu sibuk menghindari rasa sakit, sampai lupa bagaimana rasanya didengar. Ardi menoleh perlahan. Saya cuma pekerja, madam. Tapi kalau madam mau cerita, saya dengar sebaik mungkin. Eleanor tersenyum, matanya masih merah. Ardi, kamu bukan cuma pekerja. You're the only one in this house who ever really cared. Ardi terdiam. Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilempar ke kolam hatinya. Tenang, tapi mengirim gelombang ke seluruh tubuh. Saya cuman ingin madam selamat, ucapnya akhirnya. Eleanor menyentuh tangannya, pelan. Dan kamu sudah lebih dari itu. Kamu membuat saya merasa hidup lagi. Di antara 4 dinding besi lift itu, tidak ada status sosial. Tidak ada pembatas bahasa. Hanya ada 2 manusia yang saling menggenggam saat dunia di luar terasa jauh. Malam pun datang. Di luar lift, hujan mulai turun pelan-pelan. Suara rintiknya menyusup masuk melalui ventilasi kecil di atas, membuat suasana semakin syahdu. Di dalam, Ardi dan Eleanor duduk bersandar di dinding berseberangan. Eleanor menatap langit-langit yang gelap. Dulu saya pikir cinta itu hanya untuk masa muda. Tapi mungkin cinta datang bukan soal usia, tapi soal waktu yang tepat. Ardi menoleh cepat, tidak tahu harus membalas apa. Ia merasa kata-kata itu seperti ditujukan padanya, tapi tak yakin. Cinta, tanyanya lirih. Eleanor menatapnya dengan lembut. Ya, cinta itu bukan tentang bunga atau rayuan, tapi tentang siapa yang hadir saat kamu paling takut. Dan kamu hadir. Ardi merasa dadanya sesak. Bukan karena pengap, tapi karena sesuatu dalam dirinya ikut terbuka. Ia mencoba tersenyum. Kalau saya boleh jujur, madam, saya juga nggak pernah merasa sepenting ini sebelumnya. Eleanor mendekat, menggenggam tangannya. Thank you for staying with me. Dan malam itu, meski lift belum juga terbuka, hati mereka perlahan terbuka lebar untuk kemungkinan baru yang belum pernah mereka bayangkan. Hening kembali menyelimuti ruang sempit lift itu setelah pernyataan terakhir Eleanor. Ardi menunduk, menyandarkan kepala ke dinding logam dingin. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tak ia mengerti sepenuhnya. Campuran haru, gugup, dan damai. Eleanor masih menatapnya, senyum kecil tergantung di sudut bibir. Tell me, Ardi, bisiknya lembut. What are you really chasing in this life? Ardi mengangkat kepala perlahan, menatap mata biru keabuannya yang lelah tapi penuh keingintahuan. Ia menghela napas panjang, lalu menjawab lirih, saya ke Australia bukan cuma cari uang. Saya kesini karena saya ingin mengubah nasib. Saya ingin bisa kuliah, belajar sesuatu, dan suatu hari punya usaha sendiri. Toko interior kecil mungkin. Di kampung, gak ada yang tahu tentang desain. Saya ingin bawa itu ke sana. Eleanor mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, seperti seseorang yang sedang membaca puisi pertama dalam hidupnya. You dream big, Ardi. That's beautiful.
Ardi tersenyum kaku. Tapi kadang saya pikir, mimpi saya terlalu tinggi buat anak petani. Eleanor menggeleng pelan, lalu bersuara tegas tapi hangat. No Ardi, it's not too high, it's just... belum ada yang bantu kamu panjat. Kalimat itu menusuk lembut ke dalam diri Ardi. Ia memejamkan mata sejenak. Jarang ada orang yang percaya padanya, apalagi mendengar impian kecilnya tanpa menertawakannya. Madam percaya sama saya, tanyanya ragu. Eleanor tersenyum, lalu meletakkan tangannya di dada sendiri. I trust you, more than most people I've known in my life. Ardi terdiam. Suara hujan di luar lift terasa makin syahdu, seperti lagu latar dari film yang tak pernah ditulis. Ia menatap wajah Eleanor lama-lama, lalu berkata, pelan, terima kasih madam, karena sudah lihat saya, bukan dari seragam saya. Eleanor tampak tertegun sejenak, lalu matanya berkaca. And thank you, karena kamu datang ketika semua orang lain sedang pergi. Mereka saling menatap. Dalam keheningan itu, keduanya menyadari, mereka bukan lagi dua orang asing. Mereka adalah dua luka lama yang saling memahami. Jam terus bergulir. Udara di dalam lift semakin dingin dan pengap. Tapi entah mengapa, Eleanor tidak lagi merasa takut. Ia merasa aman. Perlahan ia memiringkan kepala, menyandarkan pipinya ke bahu Ardi. Ardi sempat kaget, tubuhnya menegang, tapi ia membiarkan. Eleanor berkata dengan suara serak, "Kamu tahu Ardi, sejak suami saya meninggal, saya selalu tidur sendiri. Di kamar yang terlalu luas, terlalu dingin, terlalu sunyi. Saya pikir saya kuat, tapi kenyataannya saya cuma pura-pura." Ardi menoleh perlahan, menatap rambut pirangnya yang tergerai. "Saya ngerti, madam. Kadang kita pura-pura kuat supaya nggak kelihatan lemah. Tapi kalau saya boleh bilang, madam itu nggak lemah. Madam itu manusia." Eleanor tersenyum kecil, dan tanpa sadar, air mata mengalir dari sudut matanya. "You're the first person who made me feel human again," bisiknya. Ardi tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Eleanor perlahan. Dalam kesempitan lift itu, ada ruang paling luas yang terbuka, ruang hati. Pagi akhirnya datang. Matahari menyusup pelan dari ventilasi kecil di atap lift, membuat bayangan cahaya jatuh di wajah mereka yang tertidur bersandar satu sama lain. Di luar, suara orang mulai terdengar. Teknisi lift dan petugas darurat sudah datang setelah sistem rumah kembali online karena perbaikan listrik. "Madam Eleanor, are you in there?" Suara pria terdengar dari luar pintu lift. Eleanor membuka matanya, masih setengah sadar, lalu berbisik, "Mereka datang." Ardi bangun cepat, membenarkan posisi Eleanor yang tampak lelah. Saat pintu lift perlahan terbuka dan cahaya terang menyilaukan masuk, mereka berdua saling menatap satu kali lagi. Tatapan dalam seolah berkata, "Kita akan baik-baik saja." Beberapa petugas terkejut melihat mereka berdua di dalam. Seorang pria berseragam bertanya, "Apakah Anda baik, Ibu?" Eleanor berdiri pelan dengan bantuan Ardi, lalu menjawab tegas, "Terima kasih kepada dia. This man saved me." Ia menunjuk Ardi dengan tangan yang masih ia genggam erat. Ardi menunduk, wajahnya memerah. Tapi dalam dadanya, sebuah rasa yang hangat menyala. Bukan karena pujian, tapi karena ia tahu, ia berarti. Ketika mereka keluar dari lift, semua penghuni villa, termasuk dua pegawai galeri yang baru tiba, berdiri menatap mereka dengan tatapan penasaran. Tapi Eleanor tak peduli. Ia masih memegang tangan Ardi dan tidak berniat melepaskannya. "This man isn't just a housekeeper," katanya lantang kepada semua yang hadir. "He's someone I owe my life and heart to." Suara gumaman lirih terdengar dari kerumunan, tapi Eleanor hanya tersenyum, anggun dan tenang. Ardi masih bingung dengan sorotan mendadak itu, menoleh ke Eleanor. "Madam,
Saya nggak enak dilihat orang seperti ini, bisiknya. Tapi Eleanor menoleh padanya dan berkata pelan, "Let them see Ardi. Let them see the man who stayed when everyone else walked away." Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi tidak merasa kecil. Ia berdiri lebih tegak, lebih utuh. Bukan karena dia ingin dilihat sebagai pahlawan, tapi karena seseorang akhirnya melihat siapa dirinya sebenarnya. Kabar tentang insiden lift itu menyebar lebih cepat daripada yang mereka duga. Hanya 2 hari setelah kejadian, sebuah media lokal menerbitkan artikel berjudul "Pemuda asal Indonesia selamatkan pemilik galeri ternama dari lift mewah yang macet selama 24 jam. Foto Eleanor dan Ardi saat keluar dari lift dengan tangan masih saling menggenggam, terpampang di laman depan. Ardi merasa gugup saat melihat wajahnya muncul di berita. "Saya cuma bantu, bukan cari perhatian," katanya pelan sambil menunduk saat Eleanor menunjukkan artikel itu di layar ponselnya. Tapi Eleanor hanya tertawa ringan. "Kamu nggak cari perhatian, Ardi, tapi dunia akhirnya melihat apa yang saya lihat hari itu. Keberanianmu, ketulusanmu." Ardi tak tahu harus menjawab apa. Rasanya aneh, disorot, dipuji, bahkan dipanggil hero oleh orang-orang yang tak mengenalnya. Tapi jauh di dalam hatinya ada satu perasaan yang tumbuh pelan-pelan. Ia mulai percaya bahwa mungkin hidupnya akan benar-benar berubah. Perubahan itu datang lebih cepat dari dugaan. Beberapa hari kemudian, Eleanor memanggil Ardi ke ruang kerja pribadi yang selama ini jarang ia izinkan siapapun masuk. Ruangan itu dipenuhi lukisan abstrak, aroma kopi hangat, dan cahaya matahari yang masuk dari jendela besar. Eleanor duduk di depan laptop, lalu menunjuk kursi di seberangnya. "Duduklah Ardi, aku mau bicara serius," katanya lembut. Ardi duduk dengan ragu, jantungnya berdebar. "Mulai minggu depan, aku ingin kamu berhenti jadi housekeeper." Ardi menegang. "Madam, saya minta maaf kalau ada salah." Eleanor langsung mengangkat tangan, menghentikan kekhawatiran Ardi. "No, sayang, bukan itu maksudku. Aku ingin kamu jadi asisten pribadi sekaligus manajer galeri seni milikku. Kamu punya rasa, punya ketulusan, dan aku tahu kamu bisa belajar. Aku bahkan sudah mendaftarkanmu ke program desain interior di Brisbane, full scholarship dari aku." Ardi terdiam. Matanya membesar, bibirnya terbuka. "Madam, saya serius?" Eleanor tersenyum. "Yes, karena kamu layak." Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang belum selesai bagi Ardi. Ia kini mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan, bukan lagi seragam kerja. Setiap pagi ia ikut Eleanor ke galeri seni, mencatat nama klien, menyusun lukisan, bahkan mulai diajari tentang warna, tekstur, dan filosofi di balik karya-karya kontemporer. "Lihat lukisan ini, Ardi," kata Eleanor suatu sore. "Apa yang kamu rasakan?" Ardi menatap kanvas besar berwarna gelap dan menjawab pelan. Rasanya seperti orang yang menyimpan luka tapi nggak tahu cara bicara. Eleanor menoleh, kagum. "Exactly, you feel art. You don't just see it." Setiap kali mereka berbicara, jarak di antara mereka semakin mengecil. Ardi mulai tertawa lebih lepas. Eleanor pun mulai tersenyum lebih tulus. Di antara tumpukan lukisan dan debu galeri, ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang hangat, dan dalam hati kecil mereka masing-masing ada keyakinan. Mungkin hubungan mereka tak lagi hanya soal majikan dan pegawai. Suatu malam yang tenang, mereka duduk berdua di balkon villa, ditemani lampu gantung kecil dan secangkir teh. Laut di kejauhan berkilau di bawah cahaya bulan, dan angin malam berembus pelan, membawa aroma garam dan bunga Kamboja. Eleanor menyandarkan punggung di kursi rotan, menatap langit. "Kamu tahu, Ardi," katanya tiba-tiba, "selama 2 tahun setelah suami saya meninggal, saya tak pernah merasa hidup. Sampai hari itu,
lift itu. Kamu datang dan semuanya berubah. Ardi tersenyum kecil. Saya juga, Madam. Waktu pertama kali datang ke sini, saya pikir saya cuma akan kerja, kirim uang, terus pulang. Tapi hari itu, saya merasa seperti orang yang ditemukan. Eleanor menoleh padanya, matanya lembut. You weren't just found, you were meant to be here. Lalu dalam keheningan yang begitu tenang, mereka hanya duduk, membiarkan angin malam bicara mewakili perasaan yang belum punya nama. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tapi rasanya cinta sudah duduk di antara mereka sejak lama. Dan begitulah dua orang dari dua dunia berbeda, yang tak pernah merencanakan apapun selain menjalani hidup seadanya, tiba-tiba menemukan rumah di mata satu sama lain. Ardi tak lagi merasa kecil. Ia kini menjadi seseorang yang dihargai, dipercaya dan dicintai bukan karena status atau gelar, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Eleanor pun menemukan kembali arti cinta, bukan dari kemewahan atau ketampanan, tapi dari kehadiran seseorang yang tulus di saat ia paling hancur. Kadang, takdir memang datang dari arah yang paling tidak terduga. Kadang, ia hadir dalam bentuk lift yang macet, ruang sempit yang menyesakkan, atau percakapan sederhana dalam gelap. Tapi saat pintu lift itu akhirnya terbuka, yang keluar bukan hanya dua tubuh, melainkan dua hati yang baru saja menemukan cahaya. Dan dalam langkah-langkah baru mereka setelah itu, ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka terkunci bersama bukan karena nasib buruk, tapi karena semesta ingin mereka saling menyelamatkan.